Hai. Welcome back to Majalah Sesi 7. SMA 1 masih belum selesai urusannya dengan netizen. Dan akhirnya terbukti tamparan dari netizen itu lebih sakit dari tamparan kepala sekolah. Iya kan? Karena sekarang banyak banget beredar meme-meme kocak yang dibuat para netizen yang gak ada akhlak. Sumpah lucu banget dan gue mau share ke kalian. Karena sebegitu kesalnya memang netizen menanggapi anak ini. Gila lu, so jagoan ngerokok di sekolah, begitu ditegur guru, ngadu ke emaknya, itu udah fatality cuy. Dan kalau di zaman gua, wah, langsung double kill kalau itu mah, balik selesai kita urusan. Dan biasanya kalau kita habis kena marah guru, apalagi sampai zaman dulu mah, itu bukan cuma kapur yang melayang ya, sampai penghapusan yang dari kayu, sampai mistar yang dari kayu juga ikut melayang. Itu setelah itu kita harus berkompromi dan menyogok teman-teman sebangku atau teman-teman yang sering main ke rumah. Jajanin es, jajanin somai atau mie ayam. Ntar kalau ke rumah, jangan bilang-bilang ya, tadi Bu Guru atau Pak Guru habis mukul, habis nimpuk, habis apa. Karena kalau itu bocor cuy, selesai. Itu setakut itu. Dan gue yakin di antara lu ada gak yang pernah ngebayar orang buat ngambilin rapot? Berniat supaya rapot gak sampai ketahuan nyokap, bokap, wah selesai. Atau pernah gak lu dipanggil sama guru, lu bayar orang supaya permasalahan di sekolah lu gak ketahuan sama orang tua. Setakut itu kita, gitu kan. Dan sekarang anak sekolah gak ada takut-takutnya cuy sama guru ya. Dan ketakutan itu bukan ketakutan yang gimana, itulah ketakutan itu yang akhirnya membentuk kita disiplin. Dan akhirnya kita paham bahwa gak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditetapkan. Peraturan ada, sekolah udah ada peraturannya, lu mau langgar. Dan yang tambah bikin mind blowing adalah terakhir ada video yang sekarang bermunculan juga, siswinya protes. Kepala sekolahnya menyuruh pulang ketika datang kesiangan. Itu sih fatal banget. Jadi menambah deretan dark system yang ada di SMA 1 Cimarga. Jadi gua akhirnya full total support sama perusahaan-perusahaan yang benar-benar akan memblacklist dan mendukung book capsek-nya. Ini kita lihat nih kreativitas netizen 62 ya. Tamparannya gokil lihat. Dukung kapsek siswa lemah jadi lagu cuy. Jaga normalisasikan merokok di sekolah. Dengan bangga saya dukung kapseknya. Kenapa pada mogok? Karena hampir semua siswa SMA itu perokok berat. Gebiarin mereka mogok, mereka yang rugi sendiri. Kenapa ya kerayak salah malah dibelan city. Yuk kita dukung kapsek. Masih SMA aja udah bergaya lu. Anjay. Keluarkan CV murid berguna. Kealasi ortunya di rumah malah tak tambahi. Saya dukung sekolah adalah kawasan tanpa asap rokok. Kapsek yang benar dan berani. Barak mana barak? Yang bermasalah tuh yang dikeluarkan, bukan kapseknya yang dipecat. Muntamanti mendutuannya mendukung kawan aneh. Biarin aja dididik ortunya sendiri. Solidaritas yang salah arah menyedihkan. Anak generasi tahun dah mendu tertawa melihat ini. Gila ya kan? Tamparan netizen lebih keras cuy. Aduh. Yang gue aneh adalah tadinya gue sempat berpikir kasihan terhadap 630, akhirnya ke bawah-bawah gitu kan. Entah siapa yang mau provokasi gitu. Tapi setelah melihat kemarin muncul lagi satu video seorang siswi tidak terima dan protes masuk kesiangan, itu disuruh pulang, dia gak terima. Itu mah aduh mind blowing banget deh. Dan akhirnya gue udah benar setuju sama para perusahaan yang akan memboikot mereka. Lihat lagi nih video ini. Pak, saya lihat murid-murid merokok di kantin, tolong tegur mereka. Biarkan saja, nanti jadi ribet. Udah, biarin aja jadi ribet. Ini yang terjadi bisa jadi karena akhirnya para guru akhirnya trauma juga gitu loh cuy. Banyaknya kriminalisasi yang diterapkan pada guru. Kembali lagi kalau tindakan fisik tuh memang kalau bisa dihindari ya, tapi selama itu masih terukur gitu kan, menurut gue sih sah-sah aja gitu loh.
Selama terukur ya, kecuali sudah benar-benar ada penganiayaan dan menyebabkan luka, lebam atau apa gitu. Nah itu bolehlah mungkin gitu kan. Tapi dulu gue juga lebam-lebam mah tetap aja. Ditambahin pulang-pulang gue kalau ketahuan. Anjay. Bentar, ini siapa nih? Ini kan kalau nggak salah baca nih, yang cewek bisa menonaktifkan kepala sekolah karena bawa mobil ke sekolah. Yang cowok bisa menonaktifkan kepala sekolah karena merokok di sekolah. Aduh, ini trik-trik untuk melengsarkan guru dan kepala sekolah kayaknya. Trik-trik ini yang dipakai kan? Ini kalau nggak salah anak wali kota satu daerah lah, dengan ramai juga ya. Kepala sekolah sampai satpamnya kalau nggak salah tuh sempat dinonaktifkan. Tapi karena rame dibalikin lagi. Ujung-ujung orang tua minta maaf. Ngasih motor ya kalau nggak salah. Aduh lucu deh kalau dipikirnya. Padahal orang tua yang sekarang ini harusnya generasi gua nih. Generasi 90-an ya, 80-an di SD gitu. Yang tahu tuh gimana kondisi zaman dulu. Tapi kok ternyata beda ya. Maksud gue ya sayang sih. Cuma kan kita lihat dulu. Cuma gue aneh aja sih. Karena gue berpikir sekarang orang tua yang sekarang ada ini kurang lebih lah mengalami zaman-zaman masih tahun 90 masih kerasa tuh. Masih ada tuh kayak gitu-gitu. Dimana guru tuh dulu tegas-tegas banget tuh. Aduh, ini lagi. Congrats deh kalau begitu. Aduh. Ada apa lagi nih, kita coba lihat. Apa sih? Kemarin gue sempat nemu dan sempat gue sempilin nih di mana dia dapat piala ya sama emaknya. Nih nggak tahu nih ada bukan nih. Gokil ya, tampang sih sangar ya, rambut kayak talang air, kemarin masih begini tuh depannya kan. Nongkrong, baju dikeluarin nongkrong di mana di kantin ya. Sebat dulu cuy, sebat ya, sebat. Ketahuan domelin ditampol, nangis. Ini lu SMA cuy. Ditampol guru gara-gara ngerokok lu lapor tuh sih. Kayaknya lemah anjir. Udah gitu emaknya juga sok kenceng, dilibas sama netizen, kelar sesungguhkan minta maaf. Gak usah emaknya, gubernur aja kelar diserbu Instagramnya. Ini gak usah gegayaan cuy, lu kalau udah ngeluarin baju ngerokok harus sesuai lah gitu ya. Badung kalian deh. Ya kalau bisa juga Badung ngerokok lu di luar gitu ya. Banyak kita suka lihat lah gitu kan. SMA ngerokok tuh udah banyak sebenarnya gitu kan. Tapi mereka rata-rata di luar kan. Walaupun gue juga kadang sebel juga, anjir ngerokok lucu ya. Aduh, ini kalau kayak gini kan lama-lama ntar bukan ngerokok lagi nih kan. Sekarang secara lu berpikir logik aja lah, lu rokok itu beli kan dari orang tua pasti. Duit jajan dibeliin rokok cuy. Gue gak tahu kalau nih anak ini kerja ya, pulang sekolah kerja rokoknya beli sendiri. Wah kalau anak gue lu masih sekolah jajan masih minta lu beliin rokok, selesai. Muke keras, ternyata Hello Kitty anjir dalamnya. Mukanya sih keras, badan juga tinggi. Aduh, malu-maluin. Endorse Garpit anjir, Garpit. Wah gitu mak, Monian
ajak ngerokok di rumah. Jadi biar si anakmu tidak ngerokok di sekolah, jadi sering-sering diajak ngerokok di rumah aja. Bikinin kopi, nongkrong di atas genteng. Udah bener ini udah. Nah, mama tahu kamu perokok, udah berat kayaknya. Tapi kalau sekolah ditahan ya. Nanti di rumah sama mama ngerokok di atas genteng. Beliin sebungkus gitu kan. Ini kata anaknya, wah emak gue idaman banget nih. Gue ngerokok bukan diomelin, dibelain. Anjir. Temannya juga, wih keren sekut, malu cuy. Ketahuan ngerokok bukan diomelin, dibelain. Wah belain, laporin polisi gurunya. Ramai nih sekarang nih. Nggak taunya bawa balik. Diserbu netizen. Dan kabarnya kayaknya mau mendatangkan psikiater. Aduh. Tapi mind blowing sih orang sana. Gue yang sempat kaget itu tadi siswi tadi tuh. Ada satu siswi bilang ditegur masuk kesiangan sekolah. Dia nggak terima kayak. Gila itu peraturan dari zaman batu kayak zaman dulu mah. Kalau telat mah suruh pulang cuy. Suruh keluar. Sampai lu kuliah pun lu ketemu dosen-dosen itu nggak dikasih masuk lu cuy. Keluar lu. Di luar lu. Yang manis itu ini. Kopi itu pahit, yang manis itu ini. Oh iya, dia manis nih. Ini gue gak demen banget nih. Ini pasti aneh nih. Pasti aneh Dita nih. Meledak. Tinkerbell anjir. Tinkerbell anjir. Meledak. Tinkerbell Peter Pan jir. Masuk. Iya, cocok ya. Gini aja lah. Kalau masih ngerokok diomelin orang nangis pulang ngadu mama pakai beginian cuy. Wah, so begayaan rambut gondrong. Baju dikeluarin sebat, ditampar nangis cuy. Tolol banget. Netizen tuh bener-bener. Gila dipakein bando. Aduh. Udah gelangnya gambar lope tuh kayaknya tuh itunya. Mamam tuh. Sakit mana sekarang? Tamparan netizen apa tamparan capsek? Lu apa ditampar sama capsek gak terima nih. Netizen nampar langsung. Viral kan? Viral gara-gara beginian. Duh, males banget ya. Apalagi nih. Ini yang tadi nih. Mana? Siswa ditampar karena merokok, orang tua lapor polisi. Ratusan murid mogok di sekolah bela temen. Tolol temennya sih. Anak 89 bulan dulu dilempar penghapus. Kan bener kan, dilempar penghapus. Dipukul pakai mistar, bener. Dan itu keduanya dari kayu cuy, zaman dulu. Kayu cuy. Tapi gak ada yang ngadu ke orang tua. Karena mereka tahu guru bukan musuh, tapi orang tua kedua di sekolah. Itu. Guru bukan musuh, tapi orang tua kedua di sekolah. Kayak gini mah masukin barak aja sih kata gue. Kayaknya anak-anak di SMA 1 Cimarga kayaknya udah mulai kata-ketir. Opsinya antara dia nanti akan memalsukan ijazah kelulusannya. Itu satu ya. Yang kedua, lu lebih baik pindah sekolah sih kayak gue. Katanya sih, kata gue mau pindah sekolah sih. Cuma permasalahan sekolah yang lu tuju itu mau nerima apa enggak? Ya itu sih. Timbang lu lulus kelulusan Cimarga, SMA 1 Cimarga. Aduh, gak bisa lu kerja deket-deket daerah lu. Ini bakalan diinget sih pasti sih. Karena ini masalah attitude ya. Gokil. Ini bener nih. Penghapus cuy, star, kayu. Nah itu dia. Iya ini nih.
ini kayu. Dan itu panjang setahu gue. Setahu gue lebih panjang. Itu cuma berapa nih? 95, 100 ya. 100 cm. 100 ya. Coklat tuh warnanya. Kalau gue ingat lebih coklat dari ini warnanya yang zaman dulu. Dan tebal ya. Ya setebal jari inilah. Setebal. Ingat gue tebal. Seingat gue ya. Yang di kelas gue ya. Gue gak tahu ya. Kayaknya mungkin ada beberapa jenis. Ada yang mungkin lebih tipis ya. Tapi yang gue punya itu tebal cuy. SD 05 pagi Menteng Dalam. Yang kalau sekolah dulu kebanjiran. Sekarang udah pindah. Di komplek Bir. Di mana daerah atas lah. Dulu Menteng Dalam tuh. Ini kali. Kalau banjir libur. Dan guru-gurunya pada megang ini nih. Mistar. Penghapusnya ada gak ya? Ada gak? Wah itu dia. Nah itu dia. Itu cuy. Itu penghapusnya cuy. Ini cuy. Ini penghapusnya cuy. Legend cuy. Lu lihat tuh kayu cuy. Kalau ini kan penghapus kapur ya. Zaman dulu kan kapur. Yang kotaknya gambar sarjana tuh. Kotaknya hijau cuy. Kardusnya hijau. Nah kalau menggambar yang warna-warni. Ada kapur warna-warni juga tuh. Zaman dulu tuh kapur warna-warni sama kapur putih doang. Ini dia penghapusnya nih. Ini kayu cuy, berat cuy. Ini ya sesampainya di badan kita nih, bisa di sini, di kepala, di mana aja pokoknya. Karena langsung diambil pung. Terutama anak yang suka ngobrol berisik gitu kan, gurunya nyatet, malah berisik, biasanya yang berisik. Celakanya di kelas. Kalau guru nggak ada juga, ada yang nyatet tuh zaman dulu. Cepunya ada cuy. Ketua kelas catat yang jalan-jalan, pada nggak berani gitu kan keluar di meja tuh, anteng kita cuy. Karena satu dicatat. Nah kalau dicatat ketahuan, kelar kita disetrap. Siapa yang pukul-pukul meja biasanya kan itu kan. Nah kalau gurunya nggak pesen, nah masih tuh gendang-gendang meja gitu kan, dangdutan. Aduh, lagunya Kang Fauzi zaman dulu cuy. Parah itu dia tuh rambutnya brengsek masih ada disimpan tuh. Aduh, ini apa lagi nih? 630 siswa SMA 1 Cimarga Depok sekolah imbas kayak gitu ya. Oke, isu ada namanya blacklist. Oke. Akhirnya saingan enak ya cuy ya. Saingan kurang ya, lumayan kurang-kurangnya 19 juta nih. Aduh, iya opsinya itu sih, lu pindah sekolah, itu pun kalau sekolahnya mau terima ya. Kedua yang ini parah ya, lu malsuin ijazah, lu hati-hati ini. Karena yang SMA 1 udah parah. Kecuali nih masih ada waktu nih, lu bikin gebrakan nih untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa sekolah lu jadi sekolah yang terbaik gitu. Nah itu gimana caranya ya? Mesti kerjasama atau kolaborasi antara murid dan guru buat sesuatu hal yang bikin kita bisa memaafkan. Kalau enggak, apalagi nanti bermunculan terus tuh video-video yang niatnya mau bela diri tapi malah bunuh diri gitu, kayak yang siswi itu lakukan. Dia maksudnya mau mendapatkan, wih iya ya, jahat banget ya, capseknya ya, masa iya masuk sekolah telat dikit suruh pulang. Nggak tahu pak kita ke sekolah mendaki gunung, melewati lembah-lembah, sungai. Mukanya muka iblis banget yang ada tanduknya di kepala. Akhirnya saingan berkurang. Ini terakhir, satu video terakhir. Ini ada udah di gua ada. Oh bangga ya. Ini ketika AI ada di tangan Indonesia. Bangga ya bu ya. Ini ada nih udah gue selipin waktu itu di video gue yang sebelumnya. Nah itulah dia tamparan netizen yang menurut gue akhirnya jauh lebih sakit daripada tamparan kepala sekolah. Wah terus di kolom komentar apa pendapat lu meme tadi
membagongkan sih. Tapi itulah ketika lu main-main dengan hal-hal kayak gini ya. Maksudnya kalau ada masalah tuh ya, Mbok ya dipikir dulu, yang mau aksi mau mogok apa segala macam, Mbok ya dipikir dulu. Terus juga orang tua mungkin sekarang mesti agak lebih peduli lagi apa yang terjadi di sekolahan ketika anak lu tiba-tiba tidak sekolah. Coba tanyakan dulu yang pasti, ini ada apa, masalahnya apa. Jangan sampai menambah kekeruhan dan akhirnya merugikan diri sendiri. Dan ini yang terjadi kan. Walau sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya sehat buat lo semua. Is rap bungkus.